Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Karina Jaya Adilia, CGB Angkatan 10 Kabupaten Kediri. Di sini saya akan memaparkan 2.1a.8 koneksi antar materi pada modul 2.1. Koneksi antar materi pada 2.1a.8 yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Apa sih pembelajaran berdiferensiasi? Ada yang tahu? Pembelajaran diferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Maksudnya apa ya? Ingat, setiap anak adalah unik. Mereka memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu pula minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lain. Semua pasti berbeda. Nah, disinilah diperlukan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan murid dalam belajar yang berbeda-beda agar mereka nyaman saat belajar di kelas dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Nah, agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Selanjutnya yaitu melakukan manajemen kelas yang efektif. Terakhir yaitu melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek, yaitu pertama, kesiapan belajar murid atau sering disebut juga readiness. Kedua, aspek minat murid. Dan yang ketiga yaitu profil belajar murid. Kesiapan belajar murid. Pada bagian ini mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Pada aspek minat murid, minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Profil belajar murid meliputi pertama yaitu lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majmuk pada murid. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Yang pertama, mengamati perilaku murid-murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, berbicara dengan guru murid sebelumnya, membaca rapot murid di kelas, dan menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran dibagi menjadi 3, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Pada strategi diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Serta mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya akan mengubah atau menurunkan standar
Pada diferensiasi proses ini terkait dengan kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Pada bagian diferensiasi produk, bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Tentu saja ada. Pada modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, modul 1.4 dengan modul 2.1.1. Keterkaitan pada modul 1.1 dengan modul 2.1 yaitu untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan pada modul 1.2 dengan modul 2.1 dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Keterkaitan pada modul 1.3 dengan modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Keterkaitan pada modul 1.4 dengan modul 2.1 dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikianlah pemaparan dari saya, Karina Jaya Dilia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.